acara pelepasan peserta program KOKI kerjasama SMA Negeri Wangon dengan Universitas Multiwaluyo Semarang akan dilanjutkan dengan sambutan dari Universitas Multiwaluyo Semarang. Acara ketiga, penyampaian testimoni dari siswa dan orang tua. Acara keempat, pamitan dan permohonan doa restu dari peserta program KOKI kepada orang tua masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di hari yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di ruang Adiwiyata SMA Negeri 1 Wangon. Bapak-bapak tim dosen dari Universitas Multiwaluyo yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wangon yang mendampingi anak-anak yang saya hormati, orang tua wali murid yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya cintai. Sungguh hari ini merupakan satu program yang sangat bagus, sangat mendukung untuk cita-cita anak-anakku semua meraih masa depan. Semua siswa sebetulnya ingin kuliah, tapi tidak semua siswa punya kesempatan. Saya dulu tahun 89, waktu kalian belum lahir, 1989, saya harus berdebat panjang untuk kuliah itu dengan simbol saya. Simbol saya melarang saya karena tidak punya biaya. Saya ngeyel, pokoknya kudu kuliah. Sampai akhirnya saya bisa mendaftar kuliah, walaupun simbol saya setiap habis sholat doanya biar saya tidak diterima. Tapi sudah kersanipun Gusti Allah, saya diterima. Dan setelah diterima pun bingung bagaimana untuk membayar. Waktu itu namanya daftar ulang. Saya diterima di Universitas Gadjah Mada waktu itu, jurusan matematika. Karena simbol saya tidak punya uang, sampai harus menjual tanah. Jual tanah agar saya bisa kuliah. Dan saya kuliah pun dari daerah Bantul, Yogyakarta bagian selatan ke kampus Bulak Sumur itu kira-kira 60 km. Itu dengan ontel, naik sepeda ontel. Tidak jarang saya berangkat dari rumah itu jam 3 pagi, kalau harus kuliahnya jam pagi. Itu perjuangan anak-anakku. Tapi hari ini di SMA Negeri 1 Wangon ada program yang luar biasa. Terima kasih ide, gagasan, dan rekrutmen yang diadakan dari Universitas Multiwaluyo, sehingga dengan program KOKI, kuliah oke kerja yes ini, anak-anakku yang mungkin akan kuliah ini berkeberatan secara pembiayaan, anak-anakku semuanya nanti dapat kuliah dengan mandiri. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu orang tua wali murid, kira-kira Bapak Ibu putra putri panjenengan ini nanti mau kuliah sambil kerja di Semarang, Bapak Ibu mendukung napa mboten? Mendukung 100% nopo 1%? Alhamdulillah. Saya mau tanya anak-anakku yang ikut program KOKI. Anak-anakku semangat, mantap, apa tersa?
baik masa depan. Betul ya? Pak Guru ingin pesan. Yang pertama, untuk mendapatkan kesempatan program Koki ini, kuliah oke kerja yes ini, yang perlu anak-anakku ketahui, tidak semua sekolah ada. Hanya di SMA Negeri 1 Wangon untuk lingkup Jawa Tengah bagian barat. Tepuk tangan untuk SMA Negeri 1. Kemudian yang kedua, anak-anakku nanti di Semarang, di sana kalian harus latihan mandiri. Yang terbersih di dalam benak kalian mulai dari sekarang, jangan membayangkan enaknya. Ya, kalau hari ini kalian membayangkan, wah aku nanti di sana kerja, dapat uang banyak, terus kemudian sambil kuliah, enak sekali nanti aku 2 bulan rencana mau ganti HP. Kalau seperti itu yang ada di dalam pikiranmu, mungkin di sana tidak sesuai ekspektasi. Maaf, hari ini saya harus omongkan pahitnya. Betul tidak Bapak Ibu? Daripada anak-anak membayangkan enaknya, padahal di sana kamu harus prihatin. Tapi saya jamin prihatinmu itu tidak sepahit orang tuamu, tidak sepahit bapak ibu gurumu zaman dulu, terutama saya. Karena apa? Karena kalian di sana sudah langsung dicarikan pekerjaan, kemudian di sana kalian juga bisa sambil kuliah. Yang ketiga, Pak Guru mau bilang, di sana nanti anak-anakku harus bisa, 1, membagi waktu, 2, membagi keuangan, dan yang ketiga, kalian juga harus tetap berkomunikasi, syukur bisa ya kalau ada lebih membantu orang tua. Kenapa saya katakan membagi waktu? Karena kalian harus membagi waktu dan pikiran. Ada saatnya kalian sebagai pekerja, ada saatnya kalian sebagai mahasiswa. Dua-duanya menuntut adanya kewajiban yang harus kamu laksanakan. Yang ketiga, kamu harus bisa membagi masalah keuangan. Uang yang kalian terima itu nanti benar-benar kamu harus pintar memanajemen. Berapa untuk bayar kuliah, berapa untuk makan, dan berapa untuk bayar kos-kosan. Itu kalian harus pintar memanajemen. Rumusnya adalah, diingat-ingat besok Pak Guru bilangnya apa. Rumusnya adalah menunda kesenangan. Itu yang paling penting. Apa anak-anakku? Menunda kesenangan. Ya, menunda kesenangan. Katakan uang 2 juta rupiah, kamu harus sisihkan sekian berapa untuk kuliah, sekian untuk makan. Maka jangan kemudian kalian di kota besar terus kalian hidupnya konsumtif. Ingat, orang yang sukses itu mereka yang sukses menunda kesenangan. Kalau kalian tahu Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita, itu beliau adalah triliuner. Beliau adalah menteri terkaya di Indonesia. Tapi mobilnya apa? Kijang Innova. Bukan seperti supercar kayak Crazy Rich. Karena apa yang beliau lakukan? Menunda kesenangan. Karena kalau pas adik-adik punya uang, aduh, ini ada barang bagus, beli. Ada uang,
ganti HP, wah beli HP, wah covernya kurang main, ganti lagi. Nanti kalian akan terjebak pada hidup konsumtif, bisa-bisa kuliah kalian terganggu. Ingat, program ini bernama Koki. Depannya apa? Kerja. Oke? Kuliah. Yes. Kerja itu hanya sebagai lantaran. Endingnya adalah kuliah. Jadi Pak Guru berharap kalau anak-anakku ini nanti yang besok pagi sudah usia 18 tahun katanya mulai kerja, jangan punya pikiran kamu akan kerja di situ sampai besok tua. Tapi kerja di situ hanya merupakan sarana. Kalau kamu nanti sudah sarjana, kamu buktikan sama orang tua, nih Bu, saya dulu ikut Koki, sekarang sudah sarjana hukum, kamu kerja di tempat yang lebih baik. Begitu ya? Siap semuanya? Siap. Terakhir, jangan mudah cengeng. Ini penting. Yang biasa di rumah dimanjakan sama orang tua, di sana kamu harus mandiri. Kata kuncinya 1 mandiri, 2 bekerja sama. Saya pernah menyalurkan anak-anak murid-murid saya untuk kerja. Baru 3 hari WA sama orang tuanya, Bu, saya nggak kuat, saya mau pulang. Ditanya, kenapa? Di sini kamar mandinya kotor. Ya kalau tahu kotor dibersihkan. Betul tidak? Jangan manja. Di sini kalau mau makan harus jalan jauh. Ya iya. Ibumu dulu juga prihatin seperti itu. Kemarin di rumah mungkin kamu kamar mandinya dibersihkan sama ibumu, atau mungkin sama mbahmu, atau ada yang punya pembantu. Kalau punya pembantu harusnya nggak ikut Koki. Ya, kemarin mau makan, bangun tidur langsung makan. Itu. Besok kamu harus mandiri. Anak-anakku harus bisa berdiri sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri. Itu tadi caranya kerjasama dengan teman. Kamar mandinya kotor, bersihkan bareng-bareng. Terus kemudian tempat tidurnya berantakan, bersihkan bareng-bareng, dirapiin bareng-bareng. Sehingga jangan mudah mengeluh. Setuju? Bapak Ibu, mohon maaf saya ngandani puterane ngoten iki nggih Bapak Ibu. Ini jadi kalian harus benar-benar hidup mandiri, jangan cengeng. Jangan mudah mengeluh. Karena sebaik-baik orang mengeluh masih lebih baik sejelek-jelek orang bersabar. Juara mengeluh di dunia itu orang kanggo. Karena orang mengeluh hanya menambah beban. Baik, saya kira itu pesan-pesan dari Pak Guru. Anak-anakku, saya tidak ingin mendengar kalian baru sehari 2 hari hanya karena alasan-alasan kecil kalian terus kemudian merengek minta pulang. Semarang, Wangon itu tidak dekat. Rumangsane pengen pulang terus buka aplikasi Gojek gitu pulang 500.000 ya. Untuk itu kalian sekali lagi berangkat ke Semarang, kalian adalah pejuang keluarga. Setuju? Pulanglah ke Wangon dengan membawa titel sarjana. Amin. Minimal D3 ya Pak?
Ini oh sarjana semua, alhamdulillah ya. Kalian mau jadi perawat, kalian mau jadi guru SD, kalian mau jadi ahli IT, mau jadi sarjana hukum di Universitas Ngudi Waluyo, ada semua jurusannya. Terima kasih, mohon maaf kalau agak panjang. Saya ajak mari kita beri aplaus program yang luar biasa kepada Universitas Ngudi Waluyo. Terima kasih bapak-bapak dari Ngudi Waluyo, terima kasih bapak ibu orang tua wali murid yang support. Nyuwun tulung nek putrane panjenengan mengeluh, panjenengan menguatkan nggih bapak ibu. Ampun ngantos nek anake niku alasan Pak kula pengen bali macul mawon lah teng omah. Jenengan ampun terus kemudian napa niku mengabulkan. Bapak Ibu harus menguatkan, entah lambat entah cepat anak harus mandiri. Maka niki latihan mandiri yang sangat bagus sekali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak-bapak tim dari Koki SMA Negeri Wangon. Ini mungkin kedatangan saya yang kedua ya Pak. Oke, itu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Perkenalkan, saya Kustiono Bapak Ibu, kebetulan yang membidangi dari konsep kerja oke kuliah yes. Saya wakil rektor bidang kerjasama dan alumni, dan mungkin ini adalah yang kesekian kali saya keliling, soalnya sudah wilayah Jawa Tengah dan tadi sudah disampaikan Pak Kepala Sekolah di Wangon atau mungkin di Banyumas atau umumnya, atau di Wangon ini termasuk hanya satu Bapak, dan di Banyumas hanya SMA Wangon, kemudian Patik Raja dan Sumpyuk, hanya beberapa. Dan ini adalah penjemputan yang kesekian kali. Ini sudah ada sekitar 200 orang Bapak, yang di asrama baik kampus maupun LPK sudah kerja sekitar 130 anak. Ini sebenarnya pelatihannya sampai 2 minggu. Tetapi karena saya dioyak-oyak juga industri, dioyak-oyak sekolahan, kapan Pak mau dijemput? Akhirnya nggih, penting pokoknya bisa punya kompetensi dasar. Nyuwun sewu saya sampaikan secara gamblang saja, karena nanti sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Tidak ada sesuatu yang enak. Jadi adik-adik semua nanti adalah monggo ayo prihatin bareng-bareng. Tapi prihatinnya nanti kan ada tujuannya. Jadi bukan orientasi karena kerjanya, karena yang orientasi kerja begitu di industri kerjanya kok dirasa nggak enak. Nah, itu nggak enak itu kan relatif. Kemarin ada Pak umur 17 sudah saya sompetkan di industri, sebenarnya nggak bisa. Sudah penempatan kerja 3 hari. Malam-malam biasa ya Pak, saya nggak betah mau pulang malam ini. Padahal rumahnya mana? Purwantoro, perbatasan antara Ponorogo dan Wonogiri. Perjalanan aja 5 jam 6 jam. Ya saya sebagai gantinya orang tua Pak, saya reh-reh. Itu saya kumpulkan itu hari Minggu Pak. Saya kumpulkan ada 4 orang. Alhamdulillah yang satu akhirnya semangatnya membara lagi Pak. Yang 3 ini saya sampai koordinasi dengan sekolah dan sebagainya. Ya saya juga nggak bisa apa-apa. Wong itu juga niat dan semangat. Kalau nanti saat ini sudah nggak semangat, saya paksa nanti ke depan nyuwun sewu itu. Soalnya tidak waktu yang sedikit. Kalau sarjana berarti kan minimal 3,5 tahun sampai 4 tahun. Terus ada lagi Pak, Bu, ini saya ceritakan yang gak enak dulu gitu. Makanya monggo sebelum berangkat yang niat ayo bareng-bareng, yang nggak niat boleh balik kanan Pak. Nah, itu. Daripada nanti sampai Ungaran, sampai Ungaran begitu. Ini kebetulan ini
termasuk yang beruntung Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang umurnya 18 cewek, semoga nanti cowok bisa masuk, besok itu sudah penempatan kerja. Ini, padahal yang lainnya enggak, yang lainnya itu sampai nunggu 5 hari, 10 hari. Ada salah satu industri yang saya dioyak-oyak, sebenarnya penjemputan besok ya Pak, tanggal 2. Atau? Kemudian karena besok ini posisi harus di industri pagi, makanya saya Pak Adi, sudah Pak, libur-libur saya tak kesana. Sampai kemarin saya diprotes anak dan istri Pak. Ya minggu apa tanggal merah itu mau kerja gitu. Ya minta jadwalan itu. Sampai ini tadi saya di WA, sampai mana saya gitu. Nah itu. Nyuwun sewu, karena kita punya niat, kita punya tekad, saya akan lebih senang melihat adik-adik semua nanti jadi sarjana semua. Tadi Pak Kepala Sekolah juga merasakan ya Pak. Saya malah lebih merasakan lagi Pak. Saya yang nggak sekolah itu hanya TK Pak. Mulai SD, SMP, SMA, program 1 tahun, D3, profesi, S1, sampai saya S3 ini keteteran Pak saya. Karena saya nggak pernah di kampus. S3 saya sampai hari ini 7 tahun kan. Saya nggak tahu, semoga nanti masa studi saya habis Juli besok Pak. Semoga pembimbing saya punya ya istilah kerentak untuk saya segera ujian. Karena apa? Saya nggak pernah di kampus, jarang di kampus, keliling terus. Nah, saya lebih bangga adik-adik ini nanti jadi sarjana. Makanya tujuan utama kerja adalah sebagai perantara. Bukan kerja itu sebagai tujuan utama adik-adik semua, tetapi kuliah sebagai tujuan utama dengan mandiri, baik itu biaya kuliah, biaya makan, biaya kos, dan lain-lain, dengan sarananya apa? Kerja. Kerjanya di bidang apa? Kebetulan yang bidang yang padat karya, membutuhkan karyawan banyak adalah bidang garmen. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apanya gini. Garmen di Kabupaten Semarang itu banyak, atau industri itu ada sekitar 300. Tetapi karyawannya hampir 100.000 yang notabene rata-rata adalah cewek. Gitu saya Pak. Kebanyakan cowoknya nggak kerja. Akhirnya apa? Gajinya bisa dipakai sebagai penumpang hidup. Apalagi nanti adik-adik hanya dipakai untuk biaya hidup sendiri. Minimal gaji berapa? UMR 2.340.000. Di luar dari lembur-lembur rata-rata dapat 1 juta. Nah nanti adik-adik kalau disuruh lembur jangan ngangkut, Pak, Bu, saya baru kerja 1-2 hari kok suruh lembur. Nah ini loh. Tapi kalau sudah jalanin apa? Ada yang nggak lembur itu cari lemburan. Gitu. Makanya monggo nanti niat bareng-bareng dari sini. Insya Allah semoga saya bisa ngawal sampai selesai. Adik-adik nanti dapat sarjana. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi saya hanya bisa dari kampus hanya bisa membantu supaya nanti semua bisa mandiri. Jadi komitmen dari kampus, dari LPK, lebih senang nanti adik-adik semua jadi sarjana. Dan saya pesan lagi, kalau yang nggak enak jangan diceritakan orang tua. Biasanya orang tua kalau diceritakan saya nggak enak pasti langsung suruh pulang. Nah itu pikiran. Ceritakan yang enak, yang nggak enak ceritakan ke tim kami saja. Gitu, nggih Bu, mboten napa-napa. Wong itu memang sudah komitmen itu. Ya seperti yang itu. Malam-malam jam 10 malam minta pulang ya. Padahal rumahnya mana? Cepu. Pak, ada nggak Grab yang sampai stasiun Poncol saya sampai gitu? Nah, ada yang seperti mau pulang malam ini, ya Pak. Nanti padahal keretanya jam 5 pagi Pak. Saya nanti tak tidur di stasiun. Sampai seperti itu. Ya saya udah nggak usah gitu. Mending tidur di asrama. Besok pagi pulang nggak apa-apa. Saya sampai seperti itu. Ada lagi kemarin pagi biasanya, Pak, saya nggak jadi ikut karena saya disuruh ibu saya bantu di ladang itu nanam jagung. Nah, saya ceritakan itu biar nanti mumpung ini belum berangkat itu loh, supaya nanti bapak ibu nyuwun sewu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, ayo bareng-bareng memotivasi anaknya. Wong ini berangkat dari Wangon ke Ungaran juga jelas, tempatnya jelas, tujuannya jelas. Dan Bapak Ibu saling mendoakan semoga paling tidak 3,5 tahun sampai 4 tahun bisa lulus sarjana. Kami nggak ada penalti apa-apa Bu.
Setelah lulus mau lanjut kerja di situ monggo, mau cari kerja yang lain silahkan. Itu memang komitmen dari kami. Ya mungkin itu Pak Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Aulia Putri dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin menyampaikan testimoni yang saya dapatkan sendiri dari program TOGI yang telah diadakan dari Universitas Ngudi Waluyo ke sekolahan SMA Negeri 1 Wangon. Sangat membantu bagi saya yang ingin kuliah tetapi tidak ingin memberatkan orang tua, dan saya bisa kuliah membiayai sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Septiani. Di sini saya akan menyampaikan testimoni dari KOKI Kerja Oke Kuliah Yes. Dari program KOKI Kerja Oke Kuliah Yes, ini saya mempunyai kesempatan untuk berkuliah dan bekerja. Bekerja untuk membiayai kuliah saya sendiri, dan saya dapat berkuliah tanpa membebani orang tua saya. Dan program ini sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu guru SMA Negeri 1 Wangon, serta bapak-bapak rombongan dari Universitas Ngudi Waluyo yang saya hormati pula, serta tidak lupa juga kepada para bapak ibu wali murid SMA 1 Negeri 1 Wangon yang saya hormati pula, serta tidak pula kepada adik-adik semua yang mau melanjutkan kuliah serta kerja di Universitas Ngudi Waluyo di Semarang, Ngudi Waluyo nanti. Semoga diberi kelancaran, amin, amin, amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pelepasan siswa SMA Negeri 1 Wangon untuk melanjutkan kuliah serta kerja di Semarang. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya selaku orang tua mempunyai alasan kenapa saya mengizinkan anak saya untuk mengikuti program ini. Yang pertama, alasan saya secara ekonomi, secara penghasilan untuk membiayai kuliah secara biasa, mungkin yang umum mungkin agak berat Pak. Jadi dengan adanya program seperti ini, terus terang saja saya merasa terbantu dan saya merasa bersyukur lah. Dan semoga para orang tua juga merasakan hal yang sama seperti demikian. Dan harapan saya semoga program seperti ini berlanjut ya seterusnya gitu Pak. Dan pesan terhadap adik-adik semua, semoga jangan mengecewakan orang tua. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen dari Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Jawa Tengah, dalam kesempatan ini saya menyerahkan sejumlah 27 siswa amanah dari orang tua wali murid, minta tolong
agar diarahkan anak-anak kami, agar dibimbing agar nanti anak-anak kami betah di sana. Harapan kami semua 27 anak-anak kami nanti bisa sampai selesai, bisa kuliah. Dan kami juga atas nama segenap wali murid menyampaikan terima kasih program yang luar biasa ini. Teriring doa semoga Universitas Ngudi Waluyo semakin besar, semakin jaya, menjadi penolong bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang ingin mewujudkan cita-citanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mari sama-sama amanah yang diberikan kepada sekolah dan juga orang tua, semoga kami bisa mengawal mulai hari ini sampai selesai. Targetnya adik-adik semua adalah lulus kuliah jadi sarjana. Jangan kembali sebelum Anda meraih apa yang Anda cita-citakan. Itu. Saya mungkin nanti nyuwun sewu saya utarakan di sini dalam membimbing, mengarahkan, sering cerewet, mungkin agak sedikit keras, tapi bukan itu maksud saya. Tetapi saya sendiri juga ngalami, jadi saya orang desa sampai seperti ini adalah saya bersyukur yang luar biasa. Sehingga saya pengen adik-adik semua, entah itu dari mana saja, yang sebelumnya tidak punya cita-cita atau mungkin susah untuk kuliah, Anda bisa meraih mimpi karena ada kesempatan yang seperti ini. Kesempatan ini tidak akan berulang yang kedua, ketiga kalinya, karena ini adalah bukan saya yang memilih, bukan dari sekolah yang memilih. Ini adalah pilihan yang dari atas kepada Anda semua. Soalnya kalau saya memaksa, sekolah memaksa, belum tentu nanti jadi, Bapak. Ya, terima kasih. Kami dari tim Universitas Ngudi Waluyo maupun lembaga pelatihan kerja yang nanti akan mengawal di industri menerima amanah ini, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila nanti di perjalanan banyak sekali saya juga kontak dengan Pak Adi Krepoti dan lain-lain, dan juga nanti Bapak Ibu monggo kontak saya terbuka untuk semua. Nah, nanti adik-adik setelah sampai Ungaran saya buatkan grup di luar dari ini, Pak, saya kelompokkan per sekolah sehingga nanti kita komunikasi jangan orang per orang tapi per grup sehingga nanti tahu semua posisinya. Jadi matur suwun Bapak, akan kami emban amanah ini semoga nanti akan berlanjut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.